Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini, seperti biasa, kita akan memulai kembali pembelajaran untuk siswa-siswa kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya, tepatnya di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bagi yang beragama muslim, boleh berdoa bersama ibu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema hewan peliharaan dan subtema ikan. Masih sama ya seperti kemarin. Sesuai janji ibu kemarin pula, ibu berkata bahwa hari ini kita akan belajar tentang cara berkembang biak ikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan ikan. Mari anak-anak bersiap ya untuk mendengarkan penjelasan ibu. Seperti yang kita ketahui, cara berkembang biak itu terbagi 3, dengan cara melahirkan, bertelur, dan melahirkan serta bertelur. Ada hewan yang bisa melahirkan dan bertelur juga. Nah, untuk ikan, khusus untuk ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti pada gambar ini, anak-anak bisa melihat gambar telur. Berarti ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan ayam yang kita pelajari pada subtema sebelumnya. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah kita tahu cara berkembang biak ikan, ibu juga ingin memberitahu tentang pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan itu seperti apa? Daur hidupnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Anak-anak bisa melihat pada gambar ini. Ikan tumbuh dari ikan dewasa yang bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi larva dan ikan muda. Kemudian ikan muda tumbuh menjadi ikan dewasa kembali dan bertelur. Seperti itulah daur hidupnya. Ibu akan menjelaskan sekali lagi ya, dengan catatan agar anak-anak lebih paham. Ini ada gambar pertumbuhan ikan. Ini adalah ikan dewasa. Ikan dewasa atau ikan yang sudah besar akan bertelur, mengeluarkan telur dari perutnya. Kemudian telur-telur itu akan menetas dan menjadi larva ikan. Larva ikan itu ikan-ikan yang bentuknya kecil. Kemudian larva-larva ikan itu akan tumbuh menjadi ikan muda yang selanjutnya akan tumbuh kembali menjadi ikan dewasa. Seperti itulah pertumbuhan ikan. Jadi ikan dewasa ini akan bertelur, mengeluarkan telur dari perutnya sebagai cara berkembang biaknya. Kemudian telur itu akan menetas menjadi larva. Larva yang kecil dulu, kemudian larva tumbuh menjadi larva yang cukup besar, tumbuh lagi menjadi ikan muda, dan menjadi ikan dewasa kembali. Seperti itulah pertumbuhan ikan. Anak-anak harus paham ya, inilah pertumbuhan ikan. Nah, ibu akan menjelaskan pekerjaan yang memanfaatkan ikan. Apa saja pekerjaan yang memanfaatkan ikan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah nelayan. Nelayan menangkap ikan bisa di sungai atau di laut. Kemudian dijualnya kepada pedagang ikan yang kembali dijual oleh pedagang kepada kita. Berarti pekerjaan yang memanfaatkan ikan pertama adalah nelayan. Pekerjaan kedua yang memanfaatkan ikan ialah
pedagang ikan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, nelayan itu bertugas mengambil ikan di laut atau di sungai. Kemudian ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan dijual ke pedagang ini. Ada di pasar ikan yang dekat laut, ada di warung-warung. Nah, oleh pedagang ikan ini, ikan-ikan ini dijual kepada kita untuk kita makan. Oleh karena itu, mengapa pedagang ikan termasuk pekerjaan yang memanfaatkan ikan dalam pekerjaannya? Selanjutnya, apalagi pekerjaan yang memanfaatkan ikan? Anak-anak pernah makan ikan asin seperti yang Ibu jelaskan di tema matahari, kalau nggak salah, Ibu menjelaskan tentang ikan asin ini. Nah, ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan tidak semuanya terjual. Untuk menghindari kebusukan, agar ikan-ikannya tidak busuk, nelayan-nelayan itu seringkali membuat ikan-ikannya menjadi ikan asin. Nah, pekerjaan yang memanfaatkan ikan selanjutnya adalah membuat ikan asin. Bagaimana cara membuat ikan asin? Ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan dibersihkan, kemudian diberikan garam, dan dijemur hingga kering. Oleh karena itu, pembuat ikan asin pun termasuk pekerjaan yang memanfaatkan ikan. Seperti itu ya sayang. Pekerjaan lain yang memanfaatkan ikan ialah peternak ikan. Peternak ikan itu terbagi menjadi dua. Ada peternak ikan konsumsi atau ikan yang bisa kita makan seperti yang terlihat pada gambar. Peternak ini membudidayakan atau memelihara ikan untuk dijual. Ikan yang dipelihara sepertinya ini adalah ikan mas, ikan nila yang bisa kita makan. Nah, oleh karena itu, peternak ikan ini termasuk ke dalam pekerjaan yang bisa memanfaatkan ikan, karena setelah mereka ternak atau setelah mereka pelihara ikannya, setelah dibudidayakan, ikan itu akan dijual kepada kita untuk menghasilkan uang. Pekerjaan selanjutnya yang memanfaatkan ikan ialah peternak ikan hias. Anak-anak kalau mau memelihara ikan, membeli ikan hiasnya itu di peternak ikan hias ini, seperti yang pada gambar. Ikan-ikan hias itu ikan-ikan yang terlihat sangat indah, tapi tidak mungkin kita makan karena biasanya ukurannya kecil ya. Terus kayaknya karena ukurannya kecil, warnanya sangat indah, tidak mungkin kita makan. Atau ada beberapa ikan yang memang tidak boleh dimakan, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya di hari kemarin. Ada ikan namanya ikan buntal yang bisa dipelihara tetapi tidak bisa dimakan karena mengandung racun. Seperti itu ya sayang. Nah, dari penjelasan Ibu, anak-anak sudah ingat kan kerjaan yang memanfaatkan ikan? Ibu akan kembali lagi memberikan satu contoh pekerjaan yang memanfaatkan ikan. Ialah penjual makanan dari ikan, seperti ikan bakar, ikan pepes, bakso ikan, lalu ada lagi yang menjual ikan goreng. Nah, pedagang-pedagang ini memanfaatkan ikan untuk berjualan, sehingga mereka termasuk pekerjaan yang memanfaatkan ikan. Paham ya anak-anak? Ada banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan ikan untuk menghasilkan uang. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur karena Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan banyak sekali manfaat ikan untuk kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kalau kita makan ikan, tidak boleh dibuang, harus dihabiskan. Kalau kita memelihara ikan, harus dipelihara. Seperti itu ya sayang. Nah, dari penjelasan Ibu tadi tentang cara berkembang biak ikan dengan cara bertelur, lalu daur hidup ikan atau pertumbuhan ikan dimulai dari ikan dewasa yang bertelur, kemudian telur menetas menjadi larva kecil, larva besar, kemudian menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa kembali. Anak-anak paham kan
apa yang Ibu jelaskan, semoga anak-anak paham. Nah, tadi Ibu menjelaskan cara berkembang biak itu ada 3. Hari ini Ibu baru mau menjelaskan tentang 1 cara berkembang biak, yaitu bertelur. Nanti pada materi-materi yang lain Ibu akan menjelaskan tentang cara berkembang biak yang lain, melahirkan serta bertelur. Jadi ada hewan yang bisa melahirkan serta bertelur sekaligus. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Selanjutnya tadi pun Ibu menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang memanfaatkan ikan. Ada nelayan, ada pembuat ikan asin, ada pedagang ikan, ada yang pedagangnya di pasar, di warung, ada yang di pasar ikan di dekat laut. Nah, mereka itu memanfaatkan ikan untuk menghasilkan uang. Selain itu ada peternak ikan untuk dimakan, dikonsumsi, ikan untuk dihias, dan juga ada pedagang makanan yang menjual ikan. Oleh karena itu, banyak sekali manfaat ikan yang bisa kita rasakan. Sekarang dari pemaparan Ibu tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Apakah tugasnya? Jika anak-anak mendengarkan, pasti tugas ini akan sangat mudah. Yang pertama, ikan berkembang biak dengan cara apa? Sudah Ibu ulang berkali-kali, semoga anak-anak bisa menjawab. Jika anak-anak kesulitan, bisa mengulang video atau bertanya kepada Ibu lewat chat WA atau lewat telepon. Selanjutnya, berikut adalah gambar pertumbuhan ikan. Berikan penjelasan pada setiap pertumbuhannya. Nah, ini ada gambar pertumbuhan ikan. Anak-anak beri nama nih, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, gambarnya boleh anak-anak gambar dengan meminta bantuan orang tua ya sayang. Tugas yang terakhir adalah sebutkan 2 pekerjaan yang memanfaatkan ikan yang paling kamu ingat dari pekerjaan-pekerjaan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang paling anak-anak ingat tuh apa? Coba anak-anak tuliskan ya sayang. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak paham tentang materi ikan ini, tentang cara berkembang biak dan pekerjaan yang memanfaatkan ikan. Untuk hari Senin, insya Allah Ibu akan memaparkan tentang manfaat ikan untuk tubuh manusia, mengapa kita harus makan ikan, nanti akan Ibu paparkan. Kemudian Ibu juga akan memaparkan tentang benda padat dan benda cair di sekitar ikan. Jadi anak-anak tunggu ya, semoga hari Senin bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan pemaparan Ibu. Terima kasih juga kepada orang tua yang tetap setia menemani anak-anak dan membantu anak-anak dalam proses pembelajaran. Tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah, dan tak lupa selalu Ibu ingatkan agar anak-anak selalu menjaga kebersihan, kesehatan diri serta lingkungan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan tidak bermain di luar rumah. Semoga anak-anak sehat selalu dan kita bisa segera kembali berkumpul belajar di sekolah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.